Wow, menyentuh sekali ya, Kak. Nah, siapa aja sih yang terlibat dalam single ini tuh? Kalau proses musiknya Rizky Ares Hmm. buat produksi musiknya. Kalau untuk musik videonya sutradaranya namanya Sarah Soka. Setelah memutuskan keluar dari Lila Band kan pasti ada tanggapan dari fans Kak Naga. Terus Kakak Ya, sekarang udah fokus bersolo karir. Apa sih tanggapan mereka? tanggapannya sih macam-macam. Pasti di balik sebuah keputusan besar akan ada pro dan kontra. Nggak bisa menyenangkan semua orang juga kan. Gitu. Dari komunitas fanbase Lila ada yang kesel gitu lah. Kenapa sih kok harus mengundurkan diri gitu. Ada juga yang mendukung. Ya memang situasinya seperti itu. Mau gimana lagi. Kehidupan tetap harus berjalan. Karya juga tetap harus berjalan. Jadi sekarang posisinya adalah saling support satu sama lain aja sih. Baik itu Lila Community-nya, terus Nagaholik-nya juga, ataupun teman-teman dari fanbase ada band juga, pro kontranya masih berjalan sampai sekarang. Tapi buat aku pribadi yang paling penting adalah menghasilkan karya-karya baru seterusnya. Tapi animo fans Kakak ya untuk Kakak bersolo karir itu positif ya? Alhamdulillah sambutannya positif, supportnya juga luar biasa. Nagaholik sampai sekarang nggak pernah berhenti buat mensupport aku buat berkarya. Makasih Nagaholik semuanya. Oke. Nah, Kak, proyek selanjutnya kan mau ngeluarin single tentang bercerita tentang kelahiran sang anak nih. Nah, Mm-mm. rencananya ada mau ngadain kolaborasi gitu dengan penyanyi Indonesia lainnya nggak sih setelah project Pengen sih ini? sebenarnya, tapi kayaknya belum di single yang nanti deh, belum di single yang setelah Tuhan Berkata Lain ini. Karena memang kalau project featuring itu buat aku sih nggak bisa dipaksain atau diandai-andaikan gitu loh. Jadi kayak 2018 kemarin tuh sempat project terakhir aku bareng teman-teman Lila featuring dengan Gia Indrawari kan. Ah ya Itu benar. karena memang memang kita punya lagunya, terus kita tawarin ke manajemennya, kita tanya Gia-nya, Gia kita punya lagu nih seperti ini, Gia cocok nggak? Ternyata cocok terus bisa berjalan aja gitu. Jadi aku bener-bener kalau ditanya pingin gitu, cuman belum belum bisa berandai-andai dengan siapa gitu. Tapi kalau misalnya project kan untuk konten sih dalam waktu dekat akan ada sih kolaborasi dengan, tapi masih dari satu manajemen lah, masih dari satu manajemen Alpha Record. Tapi kalau untuk audio recording rekaman lagu baru untuk single yang setelah Tuhan Berkata Lain belum, tapi kedepannya pengen banget. Kita tunggu aja nanti bisa kolaborasinya sama siapa. Apa sih next project kontennya Kak kalau boleh tahu? Next project konten bisa cover lagu, mungkin cover lagu kali, cover lagu mungkin. Berarti selain bersolo karir, terus di ada band, Kakak juga covering-covering lagu gitu ya? Aktif di YouTube juga buat. Eh Sebenarnya nggak juga gitu loh, sebenarnya nggak juga. Cuman di manajemen Alpha Records itu kan teman-teman performanya banyak. Ada yang teman-teman yang masih muda-muda, baru-baru, fresh, punya karya-karya yang baru juga. Kemudian mereka juga punya trademark sendiri. Mereka senang mungkin mengcover. Akhirnya aku juga senang buat berkolaborasi, buat sharing dengan teman-teman semuanya. Apalagi satu manajemen juga mungkin akan lebih dimudahkan untuk berkolaborasi kan. Itu kalau misalnya aktif di YouTube, YouTubeku ada, tapi maksudnya masih bikin YouTube sebenarnya udah lama gitu. Cuman nggak aktif yang bikin konten konten yang serius gitu loh. Misalnya ngobrol atau menjadi host atau kemudian bikin prank atau apa-apa itu aku nggak bikin gitu. Jadi masih masih video-video yang ada di channel YouTubeku tuh masih sekedar bentuknya vlog lah dari kegiatanku sehari-hari, itu pun nggak terlalu rutin juga sih. Jadi paling tidak di zaman sekarang kan memang setiap orang bisa jadi media buat dirinya sendiri kan. Benar-benar. Jadi paling nggak Nagatube yang ada itu menjadi media buat teman-teman Nagaholik yang kangen misalnya lihat kegiatan Naga, nggak harus menunggu Naga muncul di mana bisa lihat di situ. Itu aja sih, masih sesimpel itu sih. Kasih tips dong gimana caranya meyakinkan diri agar bisa yakin untuk berkarya. Wah, optimis dengan uh, keoriginalitasan karya yang kita buat, kemudian riset itu kan bisa dengan mendengarkan referensi lagu lain, mendengarkan mungkin referensi dari artis yang menjadi idola, itu juga bisa. Kemudian mengukur kemampuan itu mungkin bisa mengukur kemampuan. Misalnya kalau aku penyanyi, yang mengukur kemampuan vokalnya cocoknya di mana, yang paling pas di mana, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk meyakinkan diri. Walaupun aku sendiri tipenya bukan yang apa ya, bukan. Aku tuh orangnya nggak pedean lagi malah sebenarnya. Tidak terlalu percaya diri,
untuk menampilkan sebuah karya baru, untuk menampilkan performance di atas panggung, deg-degan, perasaan untuk apa ya, perasaan aduh ini bisa nggak ya, itu tetap ada, bahkan sampai sekarang tuh masih ada gitu. Tapi itu bagian dari sensasinya untuk merilis sesuatu yang baru, untuk merilis karya baru, untuk tampil di atas panggung, sensasinya adalah deg-degan sebelum naik panggung atau sebelum ngerilis karyanya itu. Kenapa lagu solo kakak dari yang berjudul Kita Yang Beda, dan ini kan single terbarunya judulnya Tuhan Berkata Lain. Kenapa lagu kakak ini bertemakan galau? Itu dari kisah kakak atau gimana sih? Itu kata Tribuners. Kebetulan kali ya. Kebetulan kalau Kita Yang Beda kan memang waktu itu nulisnya buat Firza. Memang membayangkan Firza klasik rock dengan vokalnya yang dinamis gitu, kebayang ini lagunya cocoknya yang melodius nih, coba deh bikin lagu Kita Yang Beda itu. Kalau itu sih benar-benar pure, nggak tahu ya, pas nulis dengan notasi itu terlintas di kepala cerita tentang Kita Yang Beda itu aja gitu. Kalau Tuhan Berkata Lain ya karena memang momennya pas nulis lagu itu juga lagi bukan galau sih sebenarnya. Ya buat aku itu kan sebuah perpisahan yang sebenarnya nggak diinginkan, tapi harus membuat keputusan gitu. Jadi ya mungkin terdengar galau lah. Kebetulan aja sih. Nanti juga akan ada lagu yang happy kok. Ini pertanyaan terakhir dari Tribuners. Kak Naga, dalam proses pembuatan karya paling cepat itu menghabiskan waktu berapa lama sih? Kalau cuma nulis lirik dan bikin notasi lagunya 10 menit. 10 menit pernah. Tapi kan kalau proses produksi yang recordingnya nggak mungkin 10 menit dong. Udah kayak ini, ntar bikin Prambanan, ntar bisa 10 menit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.